sebut dengan Oke. Kita lanjut. Yang kedua, mengapa penting doktrin kealahan ini? Ya, kalau Trinitas saya sebut Trinitas, secara Alkitabiah itu berbicara mengenai doktrin kealahan, walaupun sebenarnya kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tapi nanti kita bahas berikut itu. Kenapa? Karena beberapa orang Kristen percaya bahwa doktrin ini berasal dari Roma Katolik. Dia katakan, pendeta, ini ajaran ini, Trinitarian ini adalah ajaran Katolik. Ya, kalau seandainya secara apa namanya ya, kalau secara garis besar saya boleh katakan mungkin seperti sama, tetapi sebenarnya tidak sama, ya, tidak sama. Oleh karena kalau Katolik mereka beranggapan bahwa Allah itu impassibility, artinya tidak memiliki passion, tidak memiliki emosi, tidak memiliki keinginan. Tetapi di dalam Alkitab, Allah itu memiliki emosi. Dia bisa menangis, dia bisa cemburu, dan semuanya. Jadi kalau mau dibilang bahwa kita doktrin Trinitas, doktrin kealahan ini yang ada berasal dari Katolik, saya mungkin boleh katakan tidak dari Katolik. Tetapi memang akarnya berasal dari gereja Am. Gereja Am itu adalah gereja sebelum ada skisma, sebelum ada split perpisahan yang terjadi ketika berdirinya Protestan. Namun di dalam gereja Advent sendiri dari tahun 1940, lebih tepatnya 1980, ketika doktrin mengenai kealahan ini dipatenkan, ya, dipatenkan secara kukuh, memang mendatangkan pertanyaan-pertanyaan bagi mereka yang membaca sejarah, khususnya sejarah gereja Advent. Banyak dari pendiri-pendiri atau pionir-pionir gereja Advent itu adalah anti-trinitarian atau mungkin beraliran Arian, ya, beraliran Arian ataupun beraliran anti-trinitarian atau anti-trinitas. Kenapa penting? Kembali, oleh karena saya sudah singgung tentang Arian. Siapa ini Arian? Dia adalah dimulai dari seorang yang bernama Arius yang hidup di tahun 300-an, ya. Lebih tepatnya 300, ya. Ketika dia menjadi diakon, lalu kemudian dia pernah menjadi pendeta tapi sempat dipecat, lalu kemudian dipanggil kembali dia berasal dari Afrika Selatan. Lalu kemudian dia mencetuskan konsep bahwa there was when Jesus was not. Ada waktu di mana Yesus itu sama sekali tidak ada. Dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah yang kemudian diberikan gelar atau diberikan status oleh Bapa kepadanya. Dia hanyalah manusia biasa yang kemudian diberikan status Allah oleh Bapa. Ini yang menjadi pertentangan di konsili Sinod di awal tahun 325 pada bulan Februari, tetapi kemudian dia dikecam dan dikondem atau dikucilkan, ini Arius, ketika tanggal 20 Mei tahun 325 kalau tidak salah, dari para hadirin konsili di Nisea. Nah, apa yang menjadi hal penting dari Arian atau Arius ini? Ada dua hal yang paling penting yang muncul akibat dari seorang yang bernama Arius sehingga menentang doktrin kealahan. Muncul apa yang disebut dengan semi-Arian. Semi-Arian ini percaya bahwa Yesus adalah satu zat seperti Bapa. Ya, disebut dalam bahasa Latin homoiousios. Agak susah mau disebut ya. Jadi Yesus itu satu zat. Jadi ketika dia diciptakan oleh Bapa, lalu kemudian dia mendapatkan zat yang seperti, ya, kalau dikatakan similar, seperti Bapa. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi, yang bernama anomaios, yang percaya bahwa Yesus adalah ciptaan dan tidak sama seperti Bapa dalam zat apapun. Dalam zat apapun. Bahkan di saat-saat seperti sekarang, ada begitu banyak para penulis-penulis
yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Nah, ini konsep karena Yesus Kristus bagian dari kealahan, jadi menggoyang doktrin kealahan. Lalu kemudian, mari kita lihat ada yang ketiga, bukan bagian dari Arius, tetapi yang melawan Arius. Ini adalah Konsili Nisea tahun 325, yang dipromotori oleh Athanasius, seorang bapak gereja, yang berkata bahwa Yesus adalah satu zat dengan Bapa. Yesus adalah satu zat dengan Bapa. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep bahwa Yesus ada lebih dahulu sebelum dia menjelma, sebelum dia inkarnasi. Dia sudah ada lebih dahulu. Dia satu substansi dengan Bapa. Ya. Jadi kalau mau dibilang sekarang konsep Trinitas, konsep kealahan yang berada dalam gereja Advent adalah berakar dari Konsili Nisea tahun 325 dan yang dipromotori oleh Athanasius. Oke. Nah, kenapa kita penting belajar kealahan ini? Oleh karena beberapa dekade terakhir ada anggota-anggota ya gereja atau grup gereja berpikir harus kembali kepada iman para pionir GMHK. Kalau kembali kepada konsep seperti ini, ingat, kebenaran dalam gereja Advent adalah kebenaran progresif. Apa kebenaran yang sudah kita peroleh, itu akan dikembangkan dengan kuasa Tuhan, dengan nasihat tulisan pena inspirasi, dan dengan pembelajaran yang lebih mendalam tentang firman Tuhan. Tidak heran, dulu kita 27 doktrin, sekarang menjadi 28 doktrin. 28 doktrin tidak menghapus 27 doktrin. 27 doktrin itu ditambahkan dengan doktrin yang satu. Gereja Masehi ke-7 percaya bahwa doktrin kealahan adalah bagian dari doktrin yang perlu saudara dan saya ketahui. Sekali lagi, saya mau berbicara atau kita akan membahas tentang Allah. Tentang Allah, saudara-saudara, bukan gampang ini. Berbicara tentang gubernur kita saja pusing, saudara-saudara. Apalagi berbicara mengenai Allah. Namun, seperti yang Pendeta Fata katakan tadi, Allah, dia bukan sembunyi-sembunyi. Dia mau menyatakan sesuatu agar saudara dan saya bisa mengenal dia. Mari kita lihat ciri khas utama dari Allah itu, atau karakteristik dari kealahan itu. Yang pertama adalah personal. Dia pribadi, tetapi bisa hadir di mana saja, disebut dengan omnipresent. Dia pribadi, saudara-saudara, dia personal, dia bersifat individu, tetapi bisa hadir di mana saja. Ya, ayatnya ada di sana, Mazmur 139 ayat 7 dan 12. Kemungkinan saya tidak akan membahas atau tidak akan membaca ayat-ayat ini, oleh karena terlalu banyak ayat yang saudara-saudara nanti boleh membacanya lewat doktrin kita. Saya hanya memberikan garis-garis besar dan mungkin ada tambahan-tambahan yang bisa membuat kita lebih paham. Lalu yang berikutnya, ciri khas utama Allah yang berikutnya adalah mengetahui segala sesuatu. Omniscient. Dia mengetahui segala sesuatu. Kalau mau dibandingkan dengan kita, manusia, kita pribadi, tapi sayangnya tidak bisa hadir di mana saja. Kita mengetahui, tetapi tidak mengetahui segala sesuatu. Lalu kemudian, kita bukanlah seperti Allah, Maha Kuasa, dia omnipoten. Matius 19 ayat 26. Ciri khas utama Allah adalah dia sangat-sangat Maha Kuasa. Dia mampu segala hal. Lalu kemudian dia kekal. Dia tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Lalu kemudian dia tidak berubah dalam sifat alami dan karakter. Maleakhi 3 ayat 6 sangat jelas di sana dikatakan, jadi dia tidak berubah dalam sifat alami dan karakternya. Dia punya being itu, dia punya esensinya bahwa dia tidak berubah, ya. Lalu kemudian selamanya benar dan baik, ya. Walaupun tindakannya mungkin sepertinya menghukum orang ataupun menyiapkan neraka, tetapi itu adalah bagian dari apa yang disebut Allah itu benar dan dia adalah baik. Dan yang terakhir, dia sempurna dan kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ini ciri khas utama Allah yang tidak bisa dia langgar. Yang tidak bisa dia tentang. Karena sudah itu dia punya karakternya. Sudah itu dia punya esensi dari seorang atau dari oknum, saya tidak bisa bilang seorang ya, dari oknum yang disebut dengan Allah itu. Mari kita lihat sifat-sifat Allah yang tidak dapat dipindahkan kepada oknum lain atau
uncommunicable atau tidak dapat diberikan, tidak dapat di-share kepada orang lain. Mari kita lihat. Yang pertama adalah independence. Tidak bergantung kepada manusia untuk mana dia bisa eksis. Tidak bergantung kepada sesuatu agar dia bisa melakukan sesuatu. Allah kita adalah independen. Sedangkan kita ini adalah dependence. Kita bergantung. Bukan cuma bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada orang. Allah kita, dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia dalam eksistensinya, dalam keberadaannya, dia adalah Allah dan dia tidak memerlukan orang lain, tidak memerlukan zat lain, materi lain untuk mana dia boleh eksis atau melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah tidak dapat berubah. Oke? Perlu dihati-hati ini. Tidak dapat berubah. Tidak dapat berubahnya Allah, saudara-saudara yang kasih, bukan berarti bahwa ya dia itu tidak dapat mengubah situasi. Ingat, yang dia dimaksudkan dengan tidak dapat berubah, ini adalah karakter yang tadi. Ya, karakternya, sifatnya, being-nya itu tidak dapat diubah. Ya. Yang selanjutnya adalah kekekalan. Dia kekal. Saya sudah katakan tidak dibatasi tadi. Itu tidak bisa dibagikan kepada oknum yang lain atau disebut manusia atau ciptaan. Dia hadir, sudah kembali lagi. Dia maha hadir. Lalu kemudian dia itu bersatu dalam konteks bahwa dia dari awalnya sampai kekal tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang disebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Sementara itu, ada sifat-sifat yang dapat dibagi kepada oknum lain. Ada hal-hal yang bisa di-share atau ada yang bisa dikomunikasikan kepada makhluk yang lain atau dalam hal ini manusia. Apa saja itu? Banyak sekali, saudara-saudara. Di antaranya adalah kerohanian. Kita tahu bahwa Allah adalah roh, ya, sangat jelas dituliskan Yohanes 4 ayat 24. Lalu kemudian di situ dikatakan bahwa Allah ini dia tidak memiliki, tidak dikasih tunjuk tubuhnya, tidak ada materi badannya, tapi disebut bahwa dia roh. Namun, ingat baik-baik, Allah juga memberikan roh kepada kita, spirit kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya. Tidak heran dia katakan, mari kita menyembah Tuhan, berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi ada yang di-share oleh Allah, ya, yang menjadi sifatnya. Salah satunya adalah roh itu. Dan saudara-saudara yang kasih, kita menyembah Tuhan, ditunjukkan oleh visi kita, tetapi mari kita lihat konteksnya, masih ingat di dalam Yohanes, pasal yang ke-3, ya, ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, Yesus bilang, konteksnya adalah rohmu. Bukan di mana engkau menyembah, bukan karena ada Ka'bah di Yerusalem kau harus ke sana, tetapi rohmu menyembah dalam kebenaran. Roh itu dibagikan kepada kita yang adalah juga milik dari Allah. Selain roh, ada yang disebut dengan invisibility dan visibility, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Oleh karena roh itu, karena Allah adalah roh, maka roh itu tidak dapat dilihat, saudara-saudara. Sama dengan saudara-saudara dan saya. Saya tidak bisa melihat roh apa yang dimiliki oleh pendeta Sakul contohnya, atau pendeta Fata, atau pendeta Carlos, atau saudara-saudara yang ada. Saya tidak tahu roh apa yang ada di dalammu. Oleh karena itu adalah invisibility. Tapi menariknya adalah Allah juga membagi sifatnya yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat. Kejadian 18, Abraham, ya, di situ disebut maka Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Pasal 32, Allah menampakkan dirinya kepada Yakub. Lalu kemudian ada ayat-ayat yang lain yang berbicara bahwa Allah menyatakan, ingat, orang benar dapat melihat Allah. Jadi Allah dapat dilihat. Dapat dilihat walaupun juga dia tidak dapat dilihat. Ini yang menjadi hal yang dibagikan oleh Allah kepada manusia. Yang berikutnya adalah knowledge, atau boleh saya katakan kemahatauan Allah, dia share kepada kita, ya, bahwa kita memiliki pengetahuan
kita memiliki sesuatu dan itu berkaitan dengan power of choice saudara dan saya. Ini berkaitan dengan kuasa kehendak, kuasa memilih saudara dan saya. Yang di-share juga yang lain adalah hikmat. Hikmat Allah tidak terbatas, tapi Dia berikan kepada kita untuk menentukan right from wrong. Jadi kita dapat menentukan mana yang benar dari yang salah. Lalu kemudian ada kebaikan. Manusia pun memiliki kebaikan, saudara-saudara. Ini adalah sifat yang dibagikan, yang dapat dibagi kepada manusia. Kasih, Allah adalah kasih, dan sebagainya. Ada beberapa sifat lain yang saudara-saudara mungkin bisa merasakan dan melihat. Kecuali yang lebih dahulu saya katakan tadi, sifat-sifat Allah yang tidak dapat dibagikan kepada oknum lain, itu hanya Allah yang miliki. Yang lainnya dibagikan walaupun mungkin kita hanya bagian yang kecil, secara absolut atau secara kompleks dan perfect atau sempurna, itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Nah, perlu diingat, Trinitas adalah sebuah misteri jauh di luar pengertian kita dan bukan misterius. Nah, ini menarik ya. Apa yang dimaksud dengan Trinitas ini adalah sebuah misteri tapi bukan misterius. Misteri itu, saudara-saudara, ya, adalah sesuatu yang tidak bisa digrasp, tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita manusia yang terbatas ini. Tapi Allah bukanlah misterius. Sama dengan saudara-saudara pada saat ini memiliki HP, lalu tiba-tiba HP itu hilang. Itu disebut misterius. Kita tahu ada HP itu, tapi dia hilang. Hilangnya kemana, bagaimana caranya, tidak tahu, itu disebut misterius. Tetapi bukan misteri, oleh karena kita sudah pernah tahu, pernah pegang, pernah melihat HP itu. Allah adalah sebuah misteri, tapi bukan misterius. Dia sudah menyatakan kepada kita, ya, lewat alam, lewat firman-Nya, lewat anaknya, tentang siapa Dia. Allah adalah misteri, namun bukan misterius, karena ada beberapa aspek tentang misteri kealahan dicatat di dalam Alkitab, ya. Kita perlu mencoba mengerti sebisa mungkin ajaran Alkitab tentang Allah. Ini perlu kita ingat. Sedapat mungkin cari paham, cari tahu tentang Allah. Masih ingat di dalam kitab firman Tuhan katakan takut akan Tuhan memperpanjang umur? Takut akan Tuhan memperpanjang umur, kata takut di situ dipakai bahasa Ibrani, yare, artinya kita awesome, kita kagum, kita datang kepadanya dengan ucapan sukacita yang besar. Jadi kata lain, takut akan Tuhan bukan hanya dalam konteks penurutan, tapi surrender all, menyerahkan semuanya. Apapun yang terjadi, saya akan kagum kepada Tuhan. Saya akan gembira dengan Tuhan. Itu memperpanjang usia, memperpanjang umur kita. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengerti tentang Allah sebisa mungkin agar kita bisa kagum kepadanya, agar kita bisa mendapatkan umur panjang. Makanya orang yang mengenal Allah mengenal hidup, dan hidup itu diberikan kepada saudara dan saya. Alkitab adalah wahyu tentang dirinya, saya sudah katakan tadi. Mari kita lihat Ellen White katakan dalam Testimonies volume 8 halaman 295. Bersatu dalam kasih dan dalam semua kelimpahan pengertian, jaminan kepastian yang penuh kepada pengetahuan akan misteri kealahan, di mana dalam Bapa dan Kristus tersimpan semua kekayaan, pengertian, dan hikmat. Jadi Mrs. White atau Pena Inspirasi mencatat bahwa Allah itu misteri, tetapi Dia bukanlah misterius. Dia juga menyatakan kepada kita yang bisa Dia sampaikan kepada kita, yang bisa ditangkap oleh daya nalar manusia. Mari kita lihat Trinitas, konsep Alkitabiah. Trinitas diambil atau kealahan, ya, kealahan itu konsepnya disebut Trinitas dalam bahasa Latin. Triunity, kesatuan yang tiga atau tiga dalam kesatuan, ya. Konsep Trinitas ini tidak ada dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sama dengan kata inkarnasi. Inkarnasi juga tidak ada dalam Alkitab tulisannya, kata inkarnasi, tapi menjelma, di mana Dia merendahkan dirinya, mengubah dirinya, itu
tertulis dalam firman Tuhan. Doktrin Trinitas atau doktrin kealahan, Allah kekal hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan setiap pribadi adalah Allah dan hanya ada satu Allah. Jadi ini secara kesimpulan, secara keseluruhan, kalau seandainya orang mau tanya kepada kita, apa itu kealahan? Ya, kealahan itu adalah di mana oknum yang luar biasa, agung, Allah itu hadir dalam 3 pribadi, disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan setiap pribadi adalah Allah dan hanya ada satu Allah. Nanti kita ulangi lagi di bagian yang selanjutnya. Trinitas, konsep Alkitabiah, mari kita lihat contoh Perjanjian Lama. Banyak orang mempermasalahkan, apa betul Trinitas? Apa betul Allah itu ada 3 atau bagaimana? Ya, kenapa dia disebut sebagai Trinitas dan selanjutnya dan selanjutnya? Mari kita lihat ayat-ayat di dalam Alkitab. Ada Shema di dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ini adalah ucapan berkat, ucapan lantang yang perlu disampaikan pada orang-orang Israel untuk mereka tahu bahwa Tuhan itu esa. Dalam bahasa Alkitab kita disebut Tuhan itu esa, dan esa itu artinya satu. Mari kita lihat kelanjutannya. Tuhan, ya, ditulis kata YHWH dalam bahasa Ibrani, kita sebut Yahweh. Sayangnya orang Israel ketika tiba dalam bahasa atau tulisan YHWH, mereka akan membaca itu sebagai Adonai, dan kemudian di abad yang ke-11 dirubah menjadi Jehovah, lalu kemudian ada yang membuat perubahan-perubahan selanjutnya, tetapi kata YHWH adalah kata yang Tuhan suruh kepada Musa untuk menuliskan, memberitahukan kepada orang Israel. Ketika Musa tanya, Tuhan, kalau mereka tanya, siapa nama Allah, siapa nama yang mengutus saya? Tuhan katakan kepada mereka, aku adalah aku. Menggunakan kata YHWH, ini adalah konsep yang tidak bisa dirubah. Ada orang katakan, pendeta, nggak boleh sebut Yahweh. Nggak bisa disebut-sebut itu Yahweh. Hanya boleh disebut Yehova. Oh, minta maaf. Tuhan yang menyuruh Musa untuk menuliskannya. Dan memang betul, bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. Semuanya huruf mati. Huruf hidup itu nanti ditambahkan kemudian untuk memudahkan para pembaca Alkitab. Dan disebut YHWH. Kita sebut Yahweh. Ada yang menerjemahkan sebagai Yehova dan sebagainya. Tetapi ingat, melarang seorang untuk menyebutkan Yahweh, saya pikir itu bukanlah ajaran yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia sendiri menyuruh menulis namanya. Nama YHWH adalah nama KTP Tuhan. Namun, sama dengan saya, nama KTP saya adalah Ronald Mama Rimbing. Tetapi nama gelar saya, nama panggilan pelayanan adalah Kapen. Yahweh adalah nama Tuhan. Nama patennya tidak bisa diubah, tidak bisa digantikan. Orang Israel setiap kali menulis penulis Alkitab atau orang Israel menulis nama YHWH, mereka akan selalu mengganti dengan pena yang baru, dicelupkan untuk menulis. Dan sesudah nama ini lewat, maka akan dipakai pena yang lama untuk menuliskan kata-kata yang lain. Sangat terhormat. Ya, mari kita lihat Allah kita disebut digunakan kata Elohim, lalu kemudian ada juga disebut Esa, ya. Ehad dipakai nama Ehad, atau kemudian dari bahasa Aram disebut Ahad, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Ehad satu, ya. Tidak sama dengan Yahid. Yahid juga adalah bahasa Ibrani yang artinya satu. Menariknya di dalam Alkitab tidak dipakai kata Yahid. Yang dipakai adalah Ehad. Apa ini Ehad? Ini kalau Yahid artinya only one. Kalau saya mau terjemahkan pakai Yahid, maka dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu hanya satu. Tapi tidak dipakai kata Yahid, dipakai kata Ehad. Ehad artinya one among others in a joint oneness. Satu di antara yang lain dalam kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kata Esa itu diambil dari bahasa Ibrani Ehad, dan Ehad itu bukan Yahid. Jadi mari kita lihat mengenai konsep Trinitas, kealahan, ya, tentang konsep Trinitas, tentang 3 pribadi yang disebut dengan Allah. Mereka ini ada dicatat dalam Ulangan 6 ayat 4. Mereka itu satu, Ehad. Masih ingat
Masih ingat konsep di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ketika Tuhan katakan kepada kepada Adam untuk bersama-sama dengan Hawa, lalu Tuhan katakan mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Kata satu itu pertama kali muncul, ehad, dipakai ehad. Sama dengan suami istri. Suami istri itu adalah ehad, bukan yahid, tapi ehad. Mereka menjadi satu, walaupun kita tahu bahwa mana istri, mana suami. Mereka satu, tapi memiliki pribadi yang berbeda-beda. Jadi ini adalah gambaran tentang Trinitas, kealahan itu. Allah itu adalah 3 pribadi, tapi Dia adalah Allah, Tuhan yang esa. Mari kita lihat, ya. Ini saya sudah katakan tadi, Kejadian 24 mengenai menjadi satu daging, digunakan kata ehad mengenai suami istri. Mari kita lihat Kejadian 1 ayatnya yang 1 sampai 3 dan ayat yang ke-26. Kita tahu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah jadilah terang, berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mari kita lihat Allah menciptakan, lalu kemudian di sana ada roh Allah melayang-layang, lalu ada berfirmanlah Allah. Kadangkala saudara dan saya melihat ini sebagai satu oknum yang melakukannya. Kalau kita melihat itu dari sisi kealahan, benar. Itu adalah Allah. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah pribadi yang sangat istimewa, kita tahu bahwa Allah yang menciptakan itu adalah Bapa. Roh Allah itu adalah Roh Kudus, dan firman atau berfirmanlah Allah itu adalah firman yang dicatat dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai 3. Firman itu ya bersama-sama dengan Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ayat 3, Dia menciptakan. Jadi sebenarnya dari sini sangat jelas dilihat bahwa Trinitas, konsep kealahan yang disebut dengan 3 pribadi, satu kealahan ini ada dalam Kejadian kitab pertama, pasal pertama dalam Alkitab. Demikian pula dikatakan, ya. Kita tahu, demikian pula dikatakan berfirmanlah Allah. Siapa ini? Ini menggunakan kata Elohim. Menarik. Elohim adalah kata jamak dalam bahasa Ibrani, tapi berbentuk tunggal. Menarik ya. Itu adalah Allah, tidak disebut Allah-Allah, berfirmanlah Allah-Allah, tidak, tapi disebut berfirmanlah Allah. Karena Dia ada tunggal. Allah, God, Elohim, jamak tapi tunggal. Luar biasa ini. Ini hebatnya firman Tuhan. Di mana kita diciptakan dari kata kita. Siapa kita? Ini pasti jamak, sudah pasti ya, dalam bahasa Inggris plural. Tapi bersifat pribadi. Allah dalam bentuk Elohim, artinya lebih dari satu, tapi dikasih tunggal, dan kita itu berarti jamak, namun bersifat pribadi. Jadi konsep Alkitabiah, Trinitas atau kealahan itu ada di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah yang lain-lain ya. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8. Ada begitu banyak yang bisa saya berikan. Saya hanya mengambil beberapa saja. Di sini katakan sungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, menggunakan kata kita. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan, di sana bahasa mereka. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Kalau aku yang utus berarti untuk aku. Tapi menarik ya, dalam Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Konsep kealahan. Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Ini mengenai gambaran Trinitas dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru. Konsep Trinitas dalam Perjanjian Baru. Atau kealahan dalam Perjanjian Baru. Ingat, kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Tapi konsep Trinitas atau kealahan, 3 pribadi yang disebut dengan Allah, bukan Allah-Allah, ya, adalah satu. Mari kita lihat. Perintah agung dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata nama, ya, kalau saudara perhatikan ada 3 nama, mestinya disebut bagaimana? Dan baptislah mereka dalam nama-nama. Mestinya seperti itu.
Tetapi dalam bahasa Yunani digunakan dalam bentuk tunggal. Jadi in the name, bukan in the names. Bukan dalam nama-nama, tapi dalam nama. Dia ada 3 pribadi, tapi namanya hanya tunggal. Menggambarkan perintah agung ini adalah perintah agung dari Allah. Oke? Kita bisa melihat konsep Trinitas ada di sana. Matius 3 ayat 16 dan 17 di baptisan Yesus. Awal pelayanan keselamatan Yesus di bumi ini ditabiskan disahkan oleh Trinitas. Kita tahu bersama, ya, Yesus turun ke air, Roh turun dalam bentuk burung merpati, suara Allah Bapa turun ke dunia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di konsep Trinitas ada di saat Yesus dibaptiskan. Mari kita lihat tulisan Paulus. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini biasanya dibacakan atau disampaikan ketika pendeta akan mengakhiri doanya, doa berkat untuk jemaat pada hari Sabat. Ini menyatakan bahwa Trinitas itu, kealahan itu memang ada. Dan dia adalah 3 pribadi yang disebut dengan Allah. Setiap pribadi adalah Allah. Oke? Jadi ini bukan konsep sama dengan apa yang disebut dengan Unitarianism. Unitarianism ini adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus itu Allah. Hanya Bapa saja yang Allah. Ada yang disebut dengan modalism. Modalism ini percaya bahwa hanya satu Allah, tapi ganti-ganti topeng. Dia berperan sebagai Allah Bapa, sebentar dia berperan sebagai Allah Anak, dia menjelma. Lalu ketika dia naik ke surga, dia kembali dalam bentuk Allah Roh. Ingat, ada anggota-anggota gereja kita masih percaya seperti itu. Karena cara pemahaman mereka, atau mungkin kita pada saat itu, belum paham bahwa Allah itu konsepnya sangat istimewa. Konsep Allah itu adalah sangat istimewa. Dia 3 pribadi, tapi dia disebut tunggal. Dia adalah Allah. Makanya disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bukan 3 Allah. Hanya satu Allah yang memiliki 3 individu atau 3 pribadi. Kalau saya mau kasih gambaran, kira-kira sama dengan saya, ya, ayah saya, dan opa saya. Kalau saya pikir, kalau mau kasih gambaran, tidak tepat gambarannya, masih banyak kelemahannya. Tapi yang saya mau katakan di sini, yang disebut dengan Allah itu, boleh saya samakan dengan fam saya, Mama Rimbing. Mau disebut dengan Mama Rimbing, pasti saudara-saudara akan mengingat seseorang atau mengetahui tentang siapa dia. Tapi ada yang namanya Alfius, Roni, Ronald. Ada 3 yang berbeda, ya. Jadi masing-masing dia punya tanggung jawab sendiri, memiliki pekerjaannya sendiri, tapi sifat mereka diringkas dengan fam, Mama Rimbing. Saya boleh kasih ilustrasi seperti itu. Walaupun sebenarnya ilustrasi saya masih jauh dari sempurna. Hanya untuk memudahkan bahwa Allah itu ada dan dia satu Allah, tetapi dalam bentuk 3 pribadi. Mari kita lihat Trinitas dalam pandangan Ellen G. White, Evangelism, buku Evangelism halaman 615. Walau tidak pernah menyebutkan Trinitas dalam tulisannya, tetapi Ellen G. White menyatakan, there are 3 living persons of the heavenly trio. Ada 3 pribadi yang hidup dalam trio surga. Menarik ya. Tidak disebut Trinitas, tapi dia menyebutnya heavenly trio. In the name of these great powers, dalam nama 3 kuasa ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, mereka yang menerima Kristus dengan iman yang hidup dibaptiskan. Jadi Ellen White mengatakan bahwa ada 3 living person, heavenly trio, 3 great powers. Luar biasa ini ya. Jadi Ellen White memberikan konsep yang luar biasa, konsep Trinitas atau kalahan ada, halaman yang sama, ya. The eternal heavenly dignitaries. Sesuatu ya, ada
Orang oknum-oknum yang sangat spesial, yang luar biasa, yang kekal di surga. Namanya Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Anda lihat? Mari kita lihat yang selanjutnya lagi. Tulisan Ellen White. We are to cooperate with the three highest powers. Ada tiga. Kalau seandainya hanya Allah Bapa dengan Allah Anak, tidak ada Allah Roh, dia tidak akan menyebutkan three highest powers. Ellen White menyebutkan dengan gamblang Father, the Son, and the Holy Ghost. Jadi konsep Ellen White juga dalam Special Testimony seri B nomor 7 halaman 51 menceritakan tentang Trinitas ini. The Godhead was stirred by the pity with pity for the race. Jadi kealahan digerakkan dengan rasa sayang kepada ras. Siapa itu? The Father, the Son, ya, and the Holy Spirit. Mereka ini tiga-tiganya bekerja untuk rencana penebusan. Kalau begitu, mari saya gambarkan secara gamblang lagi tentang Trinitas ini. Allah adalah tiga pribadi. Setiap pribadi adalah Allah. Allah adalah satu. Gambarannya sebagai berikut. Ini gambaran yang paling sederhana. Bapa yang hijau itu, the Father, bukanlah anak, tapi dia adalah Allah. Anak bukanlah Bapa, tapi dia adalah Allah yang di tengah. Demikian pula anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah anak, tapi Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukanlah Bapa, tapi Roh Kudus adalah Allah. Jadi Anda bisa melihat di sini. Jadi yang dimaksud dengan Allah itu adalah atributnya, esensi dari dia punya being itu. Tetapi dia adalah tiga pribadi. Semoga bisa jelas apa yang saya sampaikan. Mari kita lihat hubungan dalam kealahan. Bagaimana hubungan dalam kealahan? Ada dua yang bisa Anda lihat di dalam buku kita. Yang pertama adalah hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang yang sangat melimpah, hubungan yang sangat-sangat penuh dengan pasrah, penuh. Saya mau gambarkan dengan kata-kata indah apapun tidak mampu untuk menggambarkan kasih sayang antara Allah. Ingat, Allah ini makhluk sosial. Makanya dia tidak ciptakan kita hanya sendiri. Kalau dia ciptakan kita harus berdua, berarti paling tidak Allah itu tidak satu, bukan hanya satu. Dia Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh dalam kaitannya kasih sayang, dan juga ada hubungan fungsi pekerjaan. Pekerjaan Bapa dalam menciptakan, pekerjaan Anak dalam persiapan untuk memberikan penebusan, dan pekerjaan Roh adalah setelah Anak naik ke surga. Jadi kalau seandainya kita mau katakan seperti ini, oh Yesus ada di hati saya. Saya yakin bukan Yesusnya yang ada, tapi Allah itu ada. Kenapa? Karena Yesus, dia sekarang sementara melaksanakan pengantaran di surga. Dia, setelah dia naik ke surga, Yesus sendiri katakan, ketika aku pergi, aku mengirimkan kepadamu penghibur. Jadi yang akan datang, yang ada, yang selalu bergerak kepada kita, yang selalu membuat saudara dan saya dalam fungsi pekerjaan ini bertobat, kembali kepada Allah, mengingat Allah, mengagumi Allah, mencintai Allah, adalah Roh Kudus. Namun, mereka bertiga, bagaimana kalau berdoa? Orang berdoa kepada Allah Roh saja. Ya, saudara yang kasih, mereka bertiga adalah satu oknum. Mereka adalah oknum Allah. Tiga pribadi. Tidak akan ada yang tersinggung, saudara-saudara. Kenapa? Oleh karena mereka tahu mereka punya fungsi pekerjaan. Hanya sayangnya kita manusia yang sering terbatas dalam pemikiran kita. Seringkali kita katakan kepada anak kita, hati-hati, Yesus ada di sini. Dia ada hadir-hadir, dia ada lihat-lihat sama kau. Padahal Yesus ada di surga. Dia dalam konteksnya bahwa dia adalah anak yang sekarang mengadakan pengantaraannya. Dia punya fungsi sekarang adalah dalam Ka'bah di surga, untuk mana dia melayani kita. Namun, ingat yang di tengah tadi, Allah. Fungsi Allah itu yang dijalankan oleh Roh Kudus akan tetap membawa harapan kita. Doa kita, makanya doa kita harus dengan menyebutkan namanya, dalam nama Yesus, dalam pengantaraan dia.
dalam nama Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan. Jadi perlu pemahaman yang lebih baik tentang kealahan ini. Nama-nama Allah menggambarkan pribadi, karakter, sifat, dan kualitas Allah. Mari kita lihat ada beberapa nama. Sudah disebutkan tadi Yahweh, artinya Tuhan. Dia mengartikan kehadiran dan kesetiaan Allah. Kembali, aku adalah aku. I am that I am. Ini adalah konteks ketika sebut Yahweh, tidak akan ada terbatas dengan dimensi, tidak terbatas dengan waktu, karena dia dalam bentuk present. Dalam bentuk, kalau dalam bahasa Inggris, present continuous tense. Dia berada dalam bentuk yang selalu tersedia, selalu ready, selalu ada setiap detik bagi saudara dan saya. Itu disebut dengan Yahweh. Jadi ini adalah nama dari Allah di KTP-nya. Ya. Nama Allah di KTP-nya, kalau saya mau katakan ya. Ya, saya manusia terbatas. Kadang-kala untuk menyederhanakan, kadang-kadang mungkin sudah terlalu sederhana. Tapi ini untuk menyederhanakan supaya kita bisa paham. Lalu kemudian ada disebut dengan Elohim. Ini adalah Allah. Ingat, bukan Allah-Allah. Dalam bentuk jamak bahasa Ibrani, tapi ini menggambarkan tentang Trinitas yang saudara dan saya sudah pelajari di atas. Lalu ada nama yang ketiga, namanya El Shaddai. Saudara dan saya pasti sudah belajar di sekolah Sabat. Dia adalah Allah Maha Kuasa, di mana Tuhan setiap berkat dan penghiburan. Ya, dia adalah El Shaddai. Dia Maha Kuasa. Allah kita memberikan berkat dan penghiburan. Nah, saudara-saudara, mengakhiri pembahasan saya ingin mempresentasikan kepada saudara-saudara yang mungkin saudara-saudara dan saya bisa saja tidak terlalu melihat nama Allah di dalam Mazmur 23. Mari kita lihat di dalam Mazmur 23 tentang nama Allah. Yang pertama adalah Jehovah Ra'ah. Jehovah Ra'ah ada dalam Alkitab, ya. Artinya adalah Tuhan. Ini adalah ekspresi gembalaku dalam ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Nama Jehovah Ra'ah ada di situ. Lalu yang berikutnya adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ayatnya yang pertama bagian B. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ada namanya di sana. Ada simbolnya. Ada gelarnya. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Lalu bukan cuma itu. Di ayat selanjutnya menggambarkan Jehovah Shalom. Ini adalah nama Allah yang ada di dalam Mazmur 23. Tuhan mengirimkan damai. Shalom itu hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu adalah damai. Ayat 2 bagian A, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, kalau Anda mau tidur, Anda cari tempat damai. Anda mau cari tempat yang paling nyaman, di mana ada alasnya dan semuanya. Demikian pula dengan domba. Jehovah Shalom ada di dalam ayat 2a. Mari kita lihat selanjutnya. Ada kata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bercerita tentang nama Allah yang lain. Jehovah Naka. Tuhan akan menuntunmu. Artinya Tuhan akan menuntun. Saudara-saudara, ia membimbing kita di air yang tenang. Lalu yang selanjutnya, Jehovah Rofe. Tuhan yang menyembuhkan. Ayat yang ketiga A, ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, kalau jiwa sakit, saudara-saudaraku yang kasih, sangat bahaya. Makanya hati-hati gunakan kita punya jiwa. Sayangilah orang dengan segenap hati, saudara-saudara. Jangan dengan segenap jiwa. Karena kalau segenap hati, kalau orang punya hati sakit, berarti ya cuma sakit hati. Maka kalau kita mengasihi dengan jiwa, bisa bahaya kalau kita sakit, bisa jadi sakit jiwa, saudara-saudara. Tapi ini yang disebut dengan Jehovah Rofe, Tuhan menyembuhkan. Jiwa kita perlu disegarkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan ada namanya Jehovah Rofe. Ayat 3 bagian B, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya berbicara mengenai Jehovah Sidkenu. Tuhan kebenaran kita. Jadi namanya ada di situ. Jadi nama Allah tetap ada di situ. Nama Allah yang sangat mencintai saudara dan saya ada di situ. Lalu kemudian yang ketujuh, ada Jehovah Shammah. Tuhan ada di sana. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Ada Jehovah Syama. Dalam Mazmur 23, nama Allah sangat begitu banyak, sangat boleh katakan sangat royal Allah berikan di situ, supaya saudara dan saya boleh paham kealahan ini. Siapa dia? Apa namanya? Lalu kemudian ayat 4 bagian B. Di situ, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Allah penghiburan. Berbicara mengenai firman itu. Jadi kalau bicara mengenai firman, adalah nama lain dari Allah. Belum nama yang lain. Roti hidup, pintu, dan sebagainya yang saudara boleh bilang, batu karang dan semua. Banyak nama Allah. Tapi nama Allah dalam Mazmur 23 juga begitu banyak saudara-saudara. Yang ke-9, Jehovah Sabaoth, Tuhan pemilik kediaman dunia dan alam semesta. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan seperti pemilik rumah. Tuhan itu sebagai tuan rumah yang menyiapkan hidangan bagi saudara dan saya. Sementara musuh-musuh kita mencari kita. Sementara musuh-musuh kita melawan kita. Dia berusaha menjadi Allah, menjadi Tuhan bagi kita yang memelihara kita, saudara-saudara. Yang ke-10, Mesias. Nama Allah yang lain adalah Mesias. Dia yang diurapi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan yang terakhir, Jehovah. Nama yang sederhana. Dia yang memuaskan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nama Allah adalah nama yang luar biasa. Nama Trinitas adalah gambaran siapa yang kita percayai. Demikianlah pembahasan saya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita sekalian. Shalom dan selamat sabat. Amin. Terima kasih Pendeta Dr. Ronald Mamarimbing, pembahasan yang sudah kita ikuti dan kita telah belajar bagaimana mengenal Allah. Dan malam hari ini kita boleh mengenal Allah dengan cara yang sederhana namun begitu dalam, sehingga kita boleh mengasihi Allah dan kita boleh menyembahnya. Allah telah menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya yang kita boleh pelajari, dan kita telah mendalami sedikit ya, tentang kealahan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas pada malam hari ini yang Pendeta Ronald akan jawab. Mungkin saya kasih kesempatan pada Pendeta Juan untuk membaca pertanyaan, atau kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh sampaikan. Ya, pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di sini yang dari Joyce ya, dia bertanya sebagai berikut. Kebetulan ada seorang Muslim yang bertanya tentang mengapa orang Kristen menyembah Yesus yang hanya adalah seorang Muslim yang bertanya tentang mengapa orang Kristen menyembah Yesus yang hanya seorang manusia. Nah, bagaimana cara saya untuk menerangkan kealahan Yesus kepada seorang Muslim yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah? Terima kasih. Mungkin Pendeta Dr. Mamarimbing bisa menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Ibu Joyce ini. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Joyce. Saya bukan seorang ahli Islamologi, tetapi yang saya tahu bahwa konteks mengenai kealahan itu dari saudara-saudara kita yang dari agama Islam atau para Muslim, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka memahami bahwa konsep Allah itu ada sesuatu yang sangat istimewa. Paling tidak Allah itu bisa menciptakan. Jadi namanya Allah itu bisa menciptakan. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus itu, atau kita boleh menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, padahal dia manusia? Tidak bisa dipungkiri bahwa ada
kita tahu bahwa Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Tapi dalam konteks bahwa dia manusia yang tidak jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam saya katakan sekali lagi, saya bukan ahli Islamologi, tapi kalau saya tidak salah, di situ pernah atau di Al-Quran mungkin ya, bercerita mengenai Isa Al-Masih pernah menciptakan burung dari tanah liat. Konsep menciptakan adalah konsep yang hanya bisa dilakukan oleh oknum Allah. Jadi kalau seandainya dia bisa mengetahui bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu menciptakan, berarti kemungkinan bisa dia menerima bahwa Yesus itu adalah seorang Allah. Atau mungkin ada saudara-saudara lain, teman-teman yang ada di sini, yang mungkin ahli dalam bidang Islamologi, boleh menyampaikan konsep ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marimbing. Ya. Menjawab pertanyaan tadi, dan mungkin kalau ada yang boleh membantu menjelaskannya, yang mungkin tahu tentang Islamologi boleh membantu. Tapi sebelum kita ke sana, ada satu pertanyaan tadi dari awal, mungkin terlewat oleh Pendeta Johan. Ini ada pertanyaan dari Pak saya cek dulu. Ya. Hari Jimesa, Pak Hari Jimesa, yaitu salah satu sifat kealahan adalah unity. Apakah ini termasuk secara fisik juga satu atau unity? Jadi itu pertanyaan dari Pak Jimesa. Pendeta Ronel boleh memberikan penjelasan. Sekali lagi saya bacakan, salah satu sifat kealahan adalah unity. Apakah ini termasuk secara fisik juga satu? Kesatuan yang dimaksudkan oleh Allah adalah dia memiliki satu motif, satu maksud, satu perencanaan, dan kalau mau diterapkan kepada manusia, apakah ini dalam bentuk fisik? Mungkin yang Tuhan maksudkan dalam bentuk fisik lebih cenderung kepada apa yang disebut dengan ketika dua daging menjadi satu. Jadi unity yang ada, yang dipakai dengan kata ehad itu, menggambarkan tentang kesatuan. Walaupun saya dengan istri kita memiliki pasangan kita tetap memiliki satu keluarga, dalam disebut dengan, boleh saya katakan satu kesatuan dalam maksud, dalam perencanaan rumah tangga, dalam perencanaan dan apapun yang kita buat, apa yang pasangan kita sudah buat, kita pasti berusaha untuk mengejas karena kita merasa bahwa kita adalah satu. Tapi kalau mau dimaksud dengan menempel badan atau fisik yang lain, mungkin bukan seperti itu. Jadi yang lebih bagi saya lebih menerima bahwa yang dimaksud dengan unity di sini adalah mereka satu dalam konsep penyelamatan, dalam konsep penciptaan, dalam konsep penebusan, dalam konsep menyelamatkan kita kembali, dan itu adalah sama-sama memiliki peran mereka untuk mana ada yang menjaga alam semesta, ada yang datang menjelma, dan ada yang menggantikan tugas sementara yang satu menjadi perantara manusia yang berdosa. Saya pikir demikian, Pendeta. Ya, oke. Ada saya melihat ini ada Bapak Bartolomeus ya, mengangkat tangan Pendeta Nofri. Pendeta Nofri, mungkin kita beri kesempatan agar malam hari ini juga boleh ada interaksi secara langsung dari mereka yang menyaksikan webinar secara langsung. Saya melihat ya, silakan Bapak Bartolomeus, silakan ada pertanyaan mungkin. Ya, selamat sahabat, selamat malam. Saya ingin bertanya, dapat dengar saya, Pendeta Nofri? Ya, silakan Pak. Oke, saya telah mengkaji Alkitab, begitu juga dengan tulisan Nyonya White. Tetapi satu ayat pun tidak ada mengatakan bahwa God the Holy Spirit. Macam mana itu? Dari mana kita dapat doktrin mengatakan God the Holy Spirit, sedangkan di dalam Alkitab ayat yang sudah dibaca tadi
John 17 verse 3 hanya menyebut 2, eternal life, tidak menyebut yang ketiga, Roh Kudus. Dan juga kita, yang saya pahami, sebagaimana yang kita katakan, the Holy Spirit itu adalah the Holy Spirit which proceeds from the only begotten Son of God. Jadi kita tahu Ellen G. White mengatakan Roh Kudus itu bukan individuals ataupun separate entity, bukan third person. Saya kutip di dalam Ellen G. White Review on Herald April 5, 1906, dan the Holy Spirit is the Spirit of God. It is also the Spirit of Christ. It is not a separate entity, nor a separate individual. That is from Uriah Smith, General Conference Bulletin, March 18, 1891, pages 146, 147. Then they have one God, one Savior, one Spirit. The Spirit of Christ is to bring unity into the ranks. Ellen G. White, Testimony, Volume 9, page 189, paragraph 3, 1909. Ellen G. White, Science of the Time, June 26, 1901. Christ has risen from the dead, proclaiming over the tomb the resurrection and the life. He has sent his Spirit into a world to bring all things to remembrance. Now, to confirm the Holy Spirit that Jesus sent from his Father was his own Spirit, not a third being. Oke. Dan di dalam Wahyu. Boleh saya bicara saja dulu? Sudah panjang. Oke. I agree with you, my brother. Yang saya setuju adalah bahwa konsep mengenai Trinitas, khususnya mengenai Roh Kudus, ingat kita masih ada pembahasan lagi. Masih ada doktrin mengenai Roh Kudus yang kita akan bahas. Yang kita bahas ini secara keseluruhan tentang kealahan. Dan kalau seandainya saya diberikan juga kesempatan untuk presentasi, maka saya bisa bagikan ini kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Kenapa itu bisa ada dan sebagainya. Hanya sayangnya kita tidak membahas itu lebih jauh, kita hanya bahas mengenai kealahan. Dan bagi saya percaya bahwa Alkitab itu tidak salah. Kenapa? Karena dia memberikan secara gamblang. Dan Yesus sendiri memberikan penjelasan. Benar memang bahwa kalau seandainya kita mengetahui dari sejarah, kita akan dapati bahwa Ellen White dan para bapak-bapak gereja kita pada awalnya tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Oknum yang tersendiri. Mereka hanya percaya bahwa itu adalah roh dari Yesus Kristus. Betul itu. Itu adalah ketika development of our doctrines. Yang kemudian berkembang terus, yang perkembangannya pertama direvisi tahun 1929. Nah, sebelum itu ada beberapa catatan-catatan dari Ellen G. White dan secara gamblang diberikan kepada kita supaya kita tahu bahwa beginilah proses perkembangan dari kepercayaan Gereja Masehi Advent ke-7. Apapun itu, saya yakin apa yang dikeluarkan oleh General Conference dalam bentuk doktrin kita itu bukanlah sesuatu yang hanya ditulis dengan biasa-biasa saja. Tetapi itu hasil penelitian yang mendalam. Dan saya pun mengadakan penelitian tentang itu, dan ada beberapa saudara-saudara yang memberikan penelitian tentang itu. Hanya banyak kita melihat tulisan bahwa Roh Kudus itu adalah roh dari Yesus Kristus, roh dari Allah dan semua. Kalau kita belajar tentang doktrin Roh Kudus, kita akan dapati bahwa Roh Kudus adalah oknum yang tidak mau menunjukkan dirinya, tidak mau menunjukkan seperti Bapa dan Yesus Kristus dalam peran. Dia selalu ada di belakang layar. Tapi apapun itu kita tidak bisa bahas panjang pada saat ini karena masih ada doktrin Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Masih harus lewat 2 dulu baru kita masuk di doktrin Roh Kudus yang nanti panitia yang akan mengaturnya. Sejauh ini bagi saya tidak bisa salahkan saudara-saudara yang percaya atau tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah secara pribadi yang individu, ya. Karena kalau seandainya Anda mengatakan bahwa atau percaya bahwa dia adalah roh dari Yesus Kristus, itu tidak against Jesus Christ also. Tidak, karena itu adalah perannya, itu dia punya pesan. Tapi kalau kita melihat peran pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan seorang individu.
karena dia bisa menangis, Ya. dia bisa susah. Oke, terima kasih Pendeta Mama Rimbing untuk jawaban yang sudah diberikan. Mungkin kita bisa melihat ini ada satu lagi pertanyaan yang cukup menarik ini. Nggak kedengaran, suaranya hilang. Hilang. Ya, mungkin terputus Pendeta Juannya, tapi mungkin kita selang-seling ya, kalau ada yang angkat tangan nanti Boleh setelah saya kita memberikan jawab. tambahan sedikit. Oh, silakan Pendeta Ron. Di sini ada dari Bapak atau Saudara atau Pendeta Mark Sibilang ya. Berbicara mengenai gambaran Allah seperti sebuah telur, sebutir telur, satu butir telur terbuat dari cangkang, kuning telur, dan albumin. Saya tidak merasa, kalau berbicara itu sebagai unity, satu kesatuan mungkin bisa. Tapi kalau berbicara mengenai esensi, bahwa itu adalah gambaran tentang Allah, saya rasa kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena cangkang tidak bisa berperan sebagai albumin. Dan sebaliknya. Jadi kalau berbicara mengenai itu berada dalam kesatuan, boleh. Ada yang mengilustrasikan sebagai sel, ada yang mengilustrasikan tentang, memang mau gambarkan tentang Allah yang agak susah, tetapi ingat, masing-masing dia adalah pribadi yang memiliki esensi, ya, yang bahasa Indonesia terjemahkan substance itu sebagai zat, ya. Masing-masing mereka memilikinya. Jadi kepribadian itu sama dengan saya, boleh saya katakan, Pendeta Fata, ya. Namun yang pasti kita berdua laki-laki. Boleh menggambarkan mungkin laki-laki itu yang membuat kita satu, tapi kita ada kepribadian yang sendiri, walaupun esensinya tidak bisa kita gambarkan satu juga sama dengan Allah, karena Allah itu memiliki ada yang disebut dengan sifat-sifat yang tidak dapat berubah. Oke. Lalu kemudian ada pertanyaan yang mengenai apakah ada hierarki antara pribadi? Secara keseluruhan hierarki itu atau urutan-urutan itu, kalau melihat dari esensi mereka sebenarnya tidak terlalu bermasalah bila pun kita menyebutkan ini DP praktikal ya, DP praktikal. Saya bisa berdoa dalam nama Roh Kudus, Yesus dan Allah Bapa. Amin. Saya bisa dahulukan Roh Kudus. Saya bisa dahulukan Yesus. Tidak jadi masalah untuk itu. Namun ketika tiba kepada Yesus, Yesus yang menjadi contoh kita, dia selalu menyebutkan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rasul-rasul juga memberikan salam dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau seandainya kita mau bilang bahwa itu adalah hierarki, kalau kita ya tidak jadi masalah juga kalau seandainya Anda dalam hal ini mengikuti apa yang Alkitab sampaikan. Saya pikir demikian. Oke. Terima kasih Pendeta Marini untuk penjelasan tentang hierarki. Ada yang angkat tangan tadi, Adam Hiola, mungkin boleh dibuka, di unmute suaranya. Oke. Pastor Patrick. Oke, di sini ada pertanyaan Pendeta Fata. Oke, boleh. Oke, silakan. Sebenarnya pertanyaan saya yang tadi barusan Pendeta Mama Rimbi jawab. Cuman boleh enggak 1 menit saya tanggapi soal pertanyaan soal Roh Kudus? Karena kalau disebut ada para teolog yang lain yang percaya modalisme atau oneness Pentakostalisme, mereka sering menyebut itu the power of God. Di Arianisme, seperti Saksi Yehova bilang itu the power of God. Tapi sayangnya, kabar buruknya untuk mereka, di Kisah Para Rasul pasal 5, Ananias Safira, di situ mendukakan Roh Kudus, yang disebut situ adalah mendukakan Allah. Kalau itu the power of God, dia tidak bisa berduka. Hanya pribadi yang punya pikiran, yang bisa punya kemandirian merasakan, memahami, berpikir. Jadi sangat mudah memahami Roh Kudus sebagai Allah karena dia pribadi, bisa berduka. Nah, kalau pertanyaan saya yang tadi,
Pendeta Mama Rimbing jawab, cuma belum tepat sasaran, belum substansinya. Karena yang saya tanya itu dimensi ontologis, Pak. Bukan dimensi fungsional, tapi dimensi ontologis. Apakah ada hierarki? Apakah ada Bapak dan anak punya hierarki dalam substansi mereka? Karena di sini ada tertulis di Alkitab bahwa Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Mungkin itu, Sir. Oke, terima kasih. Menanggapi pertanyaan itu, ingat, ketika Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku, adalah dari konsep bahwa dia adalah sekarang statusnya sebagai manusia. Di dalam pena inspirasi juga kita dapati, apalagi kalau kita baca dalam The Story of Redemption, rencana kisah penebusan, kita dapati di sana bahwa memang bahwa Allah Bapa itu sepertinya berperan dalam konteks universal, dalam konteks alam semesta. Dan Yesus yang disebut sebagai Prince, yang disebut sebagai Pangeran, itu melayani semua ciptaan, termasuk menjadi kepala dari Lucifer dan semuanya. Jadi sepertinya ada hierarki. Jadi ketika Yesus berbicara Allah atau Bapa lebih besar daripada aku, adalah bisa melihat dari konteks kemanusiaan bahwa dia manusia, dia sudah menjelma menjadi manusia, dan dia memakai daging dalam konteks sampai dia datang kedua kali pun dia sama dengan kita, ya. Malahan kita berubah dari wajah kita yang tidak terlalu baik ini, penuh dengan noda, akan menjadi sempurna, tetapi Yesus tidak akan berubah oleh karena cacat tangannya akan tetap kita lihat. Itu bisa konsep menyatakan bahwa mengajak kita untuk menyembah Allah yang benar. Jadi hierarki juga bisa ada di situ. Walaupun dari konteks nama mungkin atau dari fungsi, masing-masing mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Ronel. Pastor John mungkin boleh membacakan, ada beberapa pertanyaan lagi yang bagus di sini. Ini ada pertanyaan dari Kristina atau Ibu Kristina di sini ditanyakan, bagaimana mau menjelaskan kepada saudara-saudara yang bertanya bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan? Oke, terima kasih. Bagaimana kita mau menjelaskan kalau kita tidak paham? Jadi memang perlu paham dulu, Ibu Kristina atau siapa, kita termasuk saya. Saya harus paham dulu bahwa kita memiliki Allah, ya. Kalau dibilang bahwa Kristen itu percaya bahwa 3 Tuhan, itu oleh karena kita menyebut-nyebutkan nama mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita harus tahu, ya, kita harus mampu menjelaskan kepada mereka. Namun lebih daripada sekedar itu, intinya adalah kita menghidupkan kehidupan apa yang kita percayai. Kalau kita menjelaskan kepada mereka dan mereka sendiri belum pernah membaca, hanya berusaha kita menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka, akan susah untuk mereka ketahui. Dan mengenal Allah tidak mesti dalam konteks mengenal Trinitas ini. Jadi konsepnya adalah mengenal Yesus yang diutus. Jadi konsep mengenal Yesus adalah konsep mengenal Allah. Jadi itu saya pikir. Mengenal Yesus, ya. Kita perlu dalami secara pribadi terlebih dahulu, ya, untuk bisa menjelaskan. Baik. Pendeta Juan, ada yang mau disampaikan? Tidak tahu, Pendeta Juan tiba-tiba suaranya hilang, nggak bisa masuk lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, kecuali ada yang mau raise hand, kita... Nah, pertanyaan di sini. Ya. Saya juga baca Pendeta Fatah. Ya, silakan. Jadi di sini dibilang, kenapa kita tidak pakai kata Jehovah? Silakan saja, saudara-saudara, ya, memakai nama, tapi sebutkanlah nama Tuhan kita dengan sebaik dan sehormat-hormatnya. Kadangkala ada orang yang berdoa, sedikit-sedikit disebut nama Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Contohnya, ya, hari ini Tuhan, saya datang Tuhan, kepadamu Tuhan, seadanya Tuhan, sedikit-sedikit nama Tuhan, sedikit-sedikit nama Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau seandainya itu nama saya disebut-sebut. Ya, saya datang kepada Bapak Mama Rimbing, hari ini Mama Rimbing, hari ini Mama Rimbing, hari ini Mama Rimbing. Aduh, lama-lama tak salah sebut, bukan Mama Rimbing, tapi bisa jadi Belimbing. Jadi ini bisa, artinya kalau saya, makanya di dalam Lukas 11, di sana disebut Yesus mengajar berdoa.
Dia disebut Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Tidak disebut-sebutkan lagi Bapanya, tidak disebut-sebutkan lagi nama Tuhan itu. Jadi mari kita belajar untuk menyebut nama Tuhan dengan baik. Lalu kemudian kata omni, ada omnipresent di sini. Sifat kealahan yang dijelaskan tadi, apakah dimiliki ketiga-tiganya, omnipresent, apakah berlaku saat Yesus disalib? Ya, omnipresent itu dimiliki dalam konteks divinity, keilahiannya. Tapi ketika Yesus menjadi manusia atau humanity-nya, di saat dia menjadi human, manusia tidak bisa membelah dirinya atau tidak bisa berada di dua tempat. Manusia ada di situ. Sudah itulah pengorbanan dari Yesus. Bahwa dia yang omnipresent harus berada di satu tempat dan mati di kayu salib. No wonder, tidak heran dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kerinduan kebersamaan dengan Allah, dengan Bapa dan Roh Kudus adalah sebuah hal yang sukacita. Pertanyaan selanjutnya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh? Sudah tadi. Oh, sudah tadi ya. Yang Pendeta Pak Regi Mesa lagi itu, apakah ada perbedaan makna dari kata Tuhan, all capital letters, dengan Tuhan hanya T yang huruf besar? Oke, terima kasih Pendeta Nofri. Yang saya tahu, dalam bahasa Inggris dipakai kata Lord, Tuhan, ya, dipakai kata Tuhan. Yang membedakan antara dalam bahasa asli sebenarnya tetap sama. Tuhan itu dalam bahasa Inggris sebenarnya Lord, Tuan. Tuan. Dalam bahasa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuan. Hanya membedakan yang di atas, Tuan di atas dan Tuan di bawah, ditaruh huruf H untuk menyatakan bahwa ini Tuhan. Ini Tuhan. Nah, apakah kalau seandainya ditulis dengan huruf besar semua Tuhan, dengan hanya Tuhan yang T huruf besar, yang lain huruf kecil, saya pikir tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah. Masalahnya siapa Tuhanmu? Kepada siapa engkau menyapa? Kepada Tuhan yang mana kita sembah? Itu yang paling penting. Jadi kebenaran Allah itu sama dengan kita punya nama, bisa disebut dengan tulis nama huruf besar semua, bisa huruf kecil. Kalau kita baca dalam tulisan yang asli, kebanyakan ditulis dalam huruf kecil. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Saya pikir untuk itu jadi beda, ada masalah. Oke. Baik, jadi yang penting siapa oknum yang kita sembah itu ya, bukan pada hurufnya. Kemudian masih ada lagi ini, Pendeta dari Christina tadi juga, apa yang maksud dengan serupa dan segambar dalam Kejadian 1 ayat 27? Serupa dan segambar. Pendeta Mama Riming belum di unmute. Oke, dalam Alkitab disebutkan, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, ingat, kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Ya, jadi ketika Allah menciptakan kita seturut dengan gambarnya, kita bersyukur. Loh, tapi kenapa kalau serupa gambar Allah, kenapa muka saya berbeda, Pendeta Nofri punya muka berbeda, Pendeta Sakul punya muka berbeda, dan ada yang lain-lain mukanya berbeda kalau seandainya. Tapi inilah keunikannya. Kita bersyukur oleh karena perbedaan itu mendatangkan sebuah hal yang menarik. Tapi serupa dengan segambar Allah, saya mengatakan bahwa jangan kita melihat itu dan terpaku hanya menjadi kaku cara berpikir kita, sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita akan bertanya, kalau begitu Allah itu laki-laki atau perempuan sih? Bukankah Allah ciptakan wanita juga seturut dengan gambar dan rupanya? Kalau begitu ada sesuatu yang menjadi spesial sehingga saudara dan saya diciptakan. Yang pertama adalah seturut dengan gambar dan rupa Allah adalah the power of choice. Kuasa memilih ada pada saudara dan saya yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Yang berikutnya adalah yang saya sudah bahas tadi, ada sifat Allah yang dapat dikomunikasikan atau di-share kepada oknum lain, kepada manusia. Ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi bagian kita, termasuk pengetahuan dan semuanya, itu menjadi bagian kita yang ada kepada Allah juga. Walaupun kita dengan batasan-batasan oleh karena dosa, dan Allah dengan tidak terbatasnya oleh karena Dia adalah pencipta kita. Jadi itu yang dimaksud dengan serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan
Jeda dulu untuk promosi, kami serahkan kepada Pendeta Glenn untuk acara selanjutnya. Kita akan jeda dengan dua hal. Yang pertama promosi dan yang kedua lagu pujian. Kami persilakan kepada Bapak Tommy Manawan untuk memimpin akan promosi. Terima kasih Pendeta Glenn. Selamat malam, selamat sahabat semuanya. Baik, untuk promosi akan asosiasi alumni UNCLUB, ya, seperti yang sudah kita lihat di screen kita, ini adalah pengurus inti dari asosiasi alumni UNCLUB atau sering kita dengar dengan AAUK. Ya, jadi sebagai ketua adalah Pendeta Tommy Mambu. Ya, jadi Pendeta Tommy Mambu, rektor kita yang sebelumnya. Lalu dibantu oleh beberapa wakil ketua umum dan juga ada bendahara dan sekretaris. Jadi bendahara kita adalah Bapak Sani Nangoy, jadi salah satu dosen Fakultas Ekonomi kita juga. Lalu sekretaris adalah Ibu Sandra Pasuho, ya, juga salah satu tim kita di UNCLUB. Dan dibantu oleh 5 orang wakil ketua umum. Jadi untuk wakil ketua umum bidang strategik program adalah Bapak Hari Jimesa, ya, juga malam ini hadir bersama dengan kita. Lalu untuk wakil ketua public relation saya dipercayakan, ya, saya sendiri. Lalu wakil ketua kerohanian adalah Pendeta Yoram Tumbarante. Dan wakil ketua bidang IT adalah Bapak Raymond Rotikan, ya, sebagai salah satu dosen IT kita di UNCLUB juga. Dan juga wakil ketua social event adalah Saudara Lendi Maramis. Jadi di wakil-wakil ketua ini pun kami memiliki tim yang cukup banyak juga, ya. Dan di tim ini pun ada juga dengan tim-tim untuk program-program khusus, dan khususnya untuk tim kerohanian, ya, sudah dibentuk oleh Pendeta Dale sebagai salah satu associate wakil ketua umum, ya. Kita memiliki ada banyak pendeta-pendeta yang terlibat yang berasal dari berbagai conference yang berada di Uni Indonesia kawasan Timur maupun Uni Indonesia kawasan Barat. Jadi coba balik lagi yang di kawasan Timur, ya, kita lihat di kawasan Timur di beberapa conference Minahasa, Manado dan Maluku Utara, ya, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua. Jadi hampir di semua conference yang ada dan atau mission yang ada di Uni Indonesia kawasan Timur, ya, kita memiliki perwakilan yang masuk di tim kerohanian AAUK. Dan ini adalah satu program utama yang kita lakukan setiap bulan. Ya, jadi kami senang ada begitu banyak pendeta-pendeta yang bisa terlibat di dalam acara kerohanian yang akan pastinya berguna bagi seluruh pengerja dan juga alumni UNCLUB. Demikian juga di Uni Indonesia kawasan Barat, ya, kita di beberapa conference kita juga ada perwakilan-perwakilan alumni dari UNCLUB yang bertugas sebagai pendeta di sana. Ya, kita bisa lihat di listing di sini. Oke, selain itu di dalam melakukan semua kegiatan, ya, tentunya kami juga membutuhkan support dari seluruh alumni, dan ini adalah rekening Asosiasi Alumni Universitas Kelabat yang sudah kami buka di Bank Mandiri, ya, dengan nomor 1503 kali 16691 063 atas nama Bapak Stanislaus Nangoy / Ikatan Alumni UNCLUB. Jadi ini adalah rekening dari Ikatan Alumni bagi saudara-saudara sekalian yang mau untuk berpartisipasi di dalam semua kegiatan dan juga rencana program-program ke depan, khususnya program beasiswa, ya, kita bisa berpartisipasi dengan memberikan sumbangan langsung di rekening ini. Nah, ini adalah beberapa media yang dari asosiasi gunakan untuk selama ini sebagai promosi kita. Jadi media yang pertama adalah Facebook page, ya, Asosiasi Alumni Universitas Kelabat, di mana kita semua posting semua kegiatan-kegiatan ini, dan beberapa kegiatan live pun kita masukkan di sini, ya. Lalu dari sini kita forward, kita post ke berbagai grup-grup sehingga semua informasi ini bisa diterima oleh semua alumni. Lalu media yang kedua yang kita gunakan adalah Instagram, yaitu @alumni.unclub, ya. Jadi teman-teman yang menggunakan
Instagram bisa tolong di follow ya @alumni.unclub, sehingga semua informasi yang kita bisa bagikan bisa diterima. Lalu Telegram, ya Telegram juga kita ada di situ, Alumni Unclub, Asosiasi Alumni Universitas Kelabat Global. Ya, kita juga punya website, ya. Jadi ada www.alumni/unclub.id. Jadi kami harapkan semua alumni bisa masuk ke website ini, karena di dalam website itu kita juga ada untuk mendata semua alumni. Jadi pada saat Anda masuk, Anda bisa cari menu untuk create data Anda, sehingga data itu akan kita kumpulkan jadi database dari asosiasi alumni. Ya. Next slide. Ya, ini adalah salah satu program mingguan yang dilakukan oleh alumni asosiasi alumni Unclub, berupa video tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang indah yang pernah dialami oleh alumni selama di Unclub. Jadi tujuan dari kita membuat video ini agar supaya ini bisa memberikan berbagi pengalaman-pengalaman para alumni yang berkuliah di Unclub, sehingga bisa memberikan inspirasi bagi calon mahasiswa, buat keluarga-keluarga, bahkan juga untuk mengingatkan kepada alumni Unclub akan pengalaman mereka selama berkuliah. Ya. Dan dari AAUK sendiri sudah approach berbagai alumni, baik ekonomi, kependetaan, pendidikan, ya. Tetapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi, ya, karena setiap minggu harus kami terbitkan ini. Ya. Nah, kita sudah terbitkan, sudah ada salah satu dari mewakili kependetaan, ya. Nah, hari Minggu besok juga ada salah satu mewakili kependetaan juga akan kita terbitkan. Ya, kita harapkan akan lebih banyak juga dari para pendeta yang saya tahu punya banyak pengalaman menarik di Unclub, ya. Bukan hanya di Unclub, tetapi pengalaman juga bagaimana semua ilmu atau pengalaman itu bisa digunakan di dalam pelayanan, itu bisa dibagikan di video-video menarik ini. Ya. Jadi kita namakan Precious Memories at Unclub. Nah, bagi teman-teman yang mau berbagi, silakan ini bisa kirim email, ya, kirim videonya di unclub.alumni@gmail.com. Ya, jadi bisa lihat contoh-contoh yang sudah kita bagikan, ya, video-video yang bagikan bisa lihat contoh itu untuk bisa dipakai. Ya. Next, yang terakhir adalah next slide bisa? Oh ya, Unclub, oke. Jadi kami juga untuk mempromosikan penerimaan mahasiswa baru di Unclub, ya. Jadi sudah banyak flyer ini yang dibagikan. Silakan nanti teman-teman yang memiliki saudara atau adik-adik bisa dibagikan kepada mereka. Nah, mungkin yang tidak ada di slide ini, ada yang saya mau bagikan adalah program webinar yang ketiga, ya, khusus untuk tentang bagaimana perubahan di dalam zaman sekarang ini, ya, sehingga bagaimana supaya kita bisa how to survive in this exchange and world situation yang seperti ini. Ya. Nah, rencana akan diadakan pada tanggal 4 Juli dengan pembicara kita adalah, ada dua pembicara alumni kita. Yang pertama adalah Saudari Kartika, ya, salah satu angkatan 2002 yang diberkati Tuhan di dalam segala usaha, ya, berbagai macam usaha yang dia lakukan, dan dia akan share bagaimana pengalaman dia bisa menekuni ini dari ilmu yang dia dapatkan. Ya. Lalu yang kedua pembicara yang kita akan bagikan adalah Saudara Bapak Sami Laluyan. Ya, tentunya beberapa dari kita mengenal beliau. Ya, jadi Bapak Sami ini diberkati Tuhan di dalam pekerjaannya. Jadi bagaimana kita akan belajar pengalaman beliau sehingga beliau bisa sukses di dalam pekerjaan dan karirnya. Jadi jangan lupa tanggal 4 Juli, ya, jam yang sama, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, kita akan adakan juga di situ temu kangen. Ya, jadi temu kangen, setelah itu kita dengarkan seminar, sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman, dengan dosen-dosen yang kita cintai, ya, dan juga bisa belajar dari kedua rekan kita bagaimana mereka bisa menggunakan berbagai opportunity untuk bisa sukses. Jadi itu saja yang saya mau bagikan malam ini, dan sekali lagi terima kasih. Biarlah dengan program yang dari Asosiasi Alumni Universitas Kelabat ini boleh memberikan menjadi berkat bagi kita semua, khususnya
program pada malam ini untuk webinar 28 Doktrin. Jangan lupa kita akan ketemu lagi untuk webinar yang sama 1 bulan yang ke depan, tanggal 25 Juli. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Bapak Tommy. Kita masih ada sesi 2 untuk pertanyaan, masih ada beberapa menit. Jadi boleh Anda sampaikan juga melalui kolom chat. Saat ini kita akan mendengarkan 1 lagu pujian dari kedua adik kita, yaitu Sabatian dan Princess Sopotan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, You lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. Terima kasih untuk lagu pujian dari Sabatian dan Princess Sopotan. Kami kembali serahkan kepada moderator kita, Pendeta Juan Carlos dan Pendeta Nofri. Ya, kita sangat bersyukur bersukacita untuk kesempatan yang indah, di mana kita akan masuk dalam sesi yang kedua dari webinar 28 Doktrin Gereja kita. Baik, saya meminta mungkin dari para agar terjadi interaksi, mungkin ada yang mau raise hand atau angkat tangan dari para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Paling bagus kalau angkat tangan dibuka kameranya supaya bisa masuk ke layar pertama. Karena kalau ditutup kita nggak bisa lihat dari layar pertama. Ini ada dari Bapak Sibilang sudah unmute. Ada yang mau disampaikan?
Oke. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat sahabat. Terima kasih penjelasan dari Pendeta Mama Rimbing tadi. Yang saya gambarkan tadi itu, kealahan seperti sebutir telur, saya ambil dari buku Kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7 tentang 28 doktrin untuk anak-anak. Ditulis dari Departemen Pelayanan Anak General Conference oleh Charles Mills dan Linda Coe. Jadi usul saya, kalau boleh gambaran seperti ini, tidak boleh dimasukkan dalam cerita anak-anak. Terima kasih. Luar biasa, kita punya pendeta satu ini. Makasih Pendeta Mark. Bagaimana mau jelaskan kepada anak-anak ya? Ini 3, sedangkan orang Manado, sorry. Sedangkan kita mau paham, mau berusaha mengerti 3 adalah 1, kadangkala salah-salah jawab. Ya, saya sendiri jujur, saudara-saudara, kadang-kadang salah-salah jawab. Kalau saya punya anak mau tanya, mau jelaskan kepada mereka, paling sederhananya bagaimana? Mau bikin kepada, ya. Tapi intinya bagi saya adalah GC berusaha untuk menyatakan bahwa mereka ini berbeda, tapi satu. Berbeda, tapi satu. Jadi mereka tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Tapi mereka sangat jelas dapat dilihat perbedaannya. Nah, ini tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi sangat jelas dilihat perbedaannya. Nah, tapi kalau kita yang sudah dewasa, dalam konteks bahwa kita bisa berinteraksi dengan yang lain, Allah kita adalah Allah yang dalam konteks pribadi per pribadi, memiliki pribadinya. Sama dengan istri saya, ada pribadinya dia, ya. Tapi kami satu. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa dijawab. Namun kalau mau jawab sederhana kepada anak kami, kalau cuma mau kasih ilustrasi, sama dengan papa dan mama. Kami berdua tapi kami satu. Lalu mereka akan tanya, lalu Roh Kudusnya mana? Ya, kalau mau dibilang bahwa ini anak, kamulah yang ketiga. Aduh, kadang-kadang hati-hati kita berusaha menyederhanakan pemahaman ini. Jadi kalau saya kadang-kala biarkanlah itu lari dengan sendirinya, asalkan tidak mereka pahami dengan salah. Ya, kalau mau dibilang jangan masukkan, saya pikir itu juga sudah dihasilkan oleh rapat yang besar. Sudah diputuskan, sudah dibaca, dan yang untuk memahami demi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, saya pikir boleh-bolehlah untuk telur itu, ya. Tapi Alkitab sendiri bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Demikianlah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pendeta Mama Rimbing. Oke. Saya rasa kembali lagi ke jawaban Pendeta Mama Rimbing tadi, bahwa kita mengenal Yesus secara pribadi, rencana Tuhan melalui Yesus, sehingga kita boleh mengenal secara sederhana akan Trinitas. Ini itu cara sederhana menjawab ya. Ketika kita coba menggunakan banyak ilustrasi, kadang itu membahayakan. Jadi sudah dijawab juga tadi oleh Pendeta. Melalui kasih Allah kita boleh mengenal Trinitas. Baik, masih ada lagi pertanyaan. Maaf tadi saya panggil Pak Sibila ya, ternyata Pendeta Sibilang. Mohon maaf kalau saya belum kenal. Thank you. Oke, silakan bagi yang masih mau bertanya, boleh di chat atau raise hand dengan membuka video kameranya supaya kita bisa lihat dari layar pertama. Kalau mungkin ada pertanyaan di sini, mau bertanya secara pribadi, mungkin boleh saja kirim nanti. Iya. Karena saya lihat juga sudah lat ini. Kalau di Manado 9:30, kalau di Papua 9:11. Oh, kasihan. Ya. Oke. Kita baru 8:30 di Jawa, jadi terasa masih fruk orang bilang. Oke. Kalau sudah tidak ada yang raise hand ataupun menchat pertanyaan, jadi bisa hubungi Pendeta Ronel Mama Rimbing secara pribadi untuk lebih jelasnya.
Dan mungkin kita gimana host, apakah kita akhiri acara belajar doktrin kealahan pada malam Terakhir. Oh, masih ada pertanyaan Pendeta Mama Rindy. Nah, tadi sudah di chat tapi tidak sempat dibahas. Oh, oke. Jadi pertanyaannya ada Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh. Pertanyaannya di sini, apakah Allah itu punya anak atau tidak? Karena ada Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh. Pertanyaan dari saudara-saudara kita dari Muslim, apakah Allah itu punya anak? Kenapa di Alkitab menyatakan Allah Anak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Adrian, kelewat pertanyaan. Bukan tidak mau ditanyakan, tapi kelewat tadi. Silakan Pendeta Mama Rindy. Terima kasih Pak Adrian. Luar biasa Pak Adrian Masyalah dalam pertanyaannya. Kenapa dikasih nama Allah Anak? Jadi sehingga orang bertanya, Allah kalian itu punya anak. Kita perlu paham bahwa Alkitab itu ditulis dengan paling tidak ada 3 bahasa utama. Yang pertama adalah Ibrani dan Aram dalam Perjanjian Lama, dan dalam Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Digunakan bahasa anak, ya, digunakan bahasa anak. Di dalam Perjanjian Lama itu hanya sebagai diilustrasikan dengan anak. Kata anak itu diilustrasikan sebagai seseorang yang dihasilkan, diproduksikan oleh yang disebut dengan orang tua. Tetapi ingat, di dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan tentang Mesias yang memberikan pelepasan yang ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 sebagai janji yang pertama untuk mana bahwa ada Mesias yang akan melepaskan, diilustrasikan dengan keturunan, Dan ketika Yesus menjelma atau Allah, boleh saya katakan oknum kedua dari kealahan ini menjelma, ya lebih gampang dikenal sebagai Allah Anak. Tapi anak itu, Allah Anak atau Yesus itu tidak diperanakan oleh Bapa. Bapa tidak memperanakan siapa-siapa. Jadi kita cuma kasih tahu, cuma diberitahu oleh Alkitab namanya Allah Bapa. Kita juga menerima namanya Allah Anak alias Yesus Kristus. Kita juga menerima dia Allah Roh Kudus oleh karena dengan referensi Yesus sendiri meminta untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga ketika Yesus dibaptis, ada 3 bagian, yaitu dia dibaptis, dia memuji Allah, dia berserah dan katakan dia tidak berbuat dosa, walaupun dia tidak berbuat dosa, tapi dia menyerahkan diri dibaptis, penyerahan yang sepenuhnya kepada kehendak Bapa, dan Bapa membuka langit dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itu jelas dalam Alkitab. Jadi bagi saya, itu hanya mau gambarkan bahwa sebenarnya Yesus Kristus anak tidak dilahirkan oleh Bapa atau oleh Roh Kudus, tetapi itu adalah hubungan akrab, di mana sebagaimana Abraham diilustrasikan anaknya dipersembahkan, Ishak, demikian pula Yesus Kristus sebagai anak dipersembahkan untuk dunia. Jadi ini adalah hubungan relationship, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak heran ketika Yesus akan mati, dia berteriak, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dia sudah status sebagai anak manusia. Tapi bukan dilahirkan. Ingat, dia bukan dilahirkan. Jadi ada 2 konsep yang orang berpikir bahwa Yesus itu atau Allah Anak itu dilahirkan atau diproduksi oleh Bapa. Tidak. Sebelum Yesus menjelma, Allah Anak itu tidak diperanakan sama sekali. Itu sudah ada eksis bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh. Mereka sudah ada bertiga-tiga. Namun dalam fungsi penyelamatan, maka Yesus, oknum kedua kalahan, menyerahkan dirinya berfungsi sebagai anak yang akan disembeli, anak yang dikurbankan untuk menyelamatkan manusia. Jadi ini berbicara mengenai hubungan yang sangat kental, yang sangat dalam antara kealahan. Tapi tidak ada satu memperanakan yang lain. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oh, saudara kasih nanti.
Kaca merah tadi. Nah, Ronel untuk jawaban dari pertanyaan Pak Adrian tentang Allah anak. Semoga boleh diterima ya, dipahami ya. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Oh, ini ada pertanyaan masuk dari chatting. Boleh Pendeta Johan bacakan kalau dapat. Halo, Pendeta Johan. Saudara Adam dia menambahkan Allah yang metafisika tidak bisa dipahami dengan sudut pandang biologis materi, sedangkan Allah adalah roh. Betul, itu julukan tanda relasi. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Terima kasih. Saya pikir itu pertanyaan. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, kita sudah diam-diam ini. Iya, saya rasa sudah cukup dipahami pembahasan kita pada malam hari ini. Dan Pendeta. Oke, bagaimana? Pendeta Nofri, mungkin kita perlu mendengar closing statement. Ya. Closing statement dari Pendeta Mama Rimbing sehubungan dengan pelajaran kita malam hari ini. Silakan, Pendeta Dr. Mama Rimbing. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi gambaran tentang kealahan ini adalah gambaran Alkitabiah. Walaupun kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya adalah Allah, ada, yaitu Allah adalah 3 pribadi, dan setiap pribadi adalah Allah, dan Allah adalah satu. Dalam fungsinya, dalam maksudnya, dalam motifnya, dalam perencanaannya, dalam penebusan untuk kita manusia. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Mama Rimbing. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita malam hari ini, Pendeta Glenn Sakul. Silakan Pendeta Glenn. Oke, terima kasih banyak kepada Pendeta Juan Carlos dan Pendeta Nofri Fata yang telah menjadi moderator malam hari ini. Terima kasih banyak juga narasumber kita, Pendeta Ronald Mama Rimbing, dan terima kasih kepada semua yang telah terlibat bersama-sama dalam kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Disampaikan bahwa akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, maka marilah kita senantiasa lihat kita punya website yang sudah disebutkan tadi, yang sudah disampaikan oleh Bapak Tommy Manawan. Kita masih ada acara, saudara. Malam hari ini mari kita mengikuti acara. Apakah langsung saja Pak Tommy Manawan atau yaitu di sini ada sharing blessing. Silakan Pendeta Glenn aja langsung. Oke. Jadi sharing blessing dari Asosiasi Alumni Universitas Kelabat dari pengurus akan membagikan kepada 10 orang. Kriterianya adalah Anda memberikan menchat saya, mungkin karena ada yang sudah mau keluar, nomor saya 0852 9825 3805. Anda menyampaikan akan tempat Anda tinggal di mana. Jadi sharing blessing-nya akan diberikan kepada peserta terjauh. Peserta terjauh. Jadi Anda mungkin dari ujung timur, dari paling utara atau paling selatan, sampaikan peserta terjauh, dan kami akan melihat siapa peserta paling jauh dikategorikan yang mana, dan kami akan memberikan panitia akan memberikan sharing blessing kepada Anda. Dan juga 5 penanya terbaik. 5 penanya terbaik. Jadi mohon juga kerjasama dari kita punya moderator tadi, boleh melihat nama-nama yang telah memberikan pertanyaan. Anda juga yang memberikan pertanyaan boleh menyampaikan nomor Anda ke kami untuk mungkin dapat diinformasikan selanjutnya. Jadi nomor saya sudah ada di kolom chat. Anda bisa menyampaikan ke kami bahwa Anda sang penanya atau Anda peserta paling jauh. Anda sampaikan letak Anda di mana. Anda sampaikan letak Anda di mana supaya kami bisa menghubungi Anda untuk
sharing blessing selanjutnya. Apakah penyampaian saya ini bisa dimengerti, saudara? Jadi dari panitia, dari pengurus AAUK membagikan berkat kepada semua yang hadir malam hari ini, khusus kepada 10 orang. 5 orang pertama adalah 5 penanya terbaik. Nanti Pendeta Nofri dan Pendeta Juan Carlos akan sampaikan mana yang terbaik, namun kita tidak tahu nomor Anda. Mungkin forum ini akan segera tertutup, jadi saya sudah taruh di kolom chat nomor saya. Anda boleh sampaikan, nanti saya lanjutkan di grup chat WA dan mendefinisikan mana pertanyaan yang terbaik. Dan kepada 5 peserta yang paling jauh, 5 peserta yang paling jauh yang mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, Anda juga boleh menyampaikan dan menyebutkan juga letak Anda di mana. Jangan-jangan masih dalam kategori dekat, kami mencari memang 5 yang paling jauh. Mungkin inilah informasi yang bisa kita ikuti malam hari ini untuk sharing blessing-nya. Secara resmi dari pengurus Asosiasi Alumni Universitas Kelabat untuk kegiatan malam hari ini akan menyampaikan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Jimesa. Kepada Bapak Hari Jimesa dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat Sabat saya ucapkan pada kita semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Dr. Ronald Mamarimbing. Luar biasa pada malam hari ini pembahasannya. Hal-hal yang belum pernah dibahas, belum pernah didengar sebelumnya, banyak yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan saya sangat yakin bahwa ke depannya Pendeta Ronald akan mempunyai syarat dengan acara. Kenapa? Karena pendeta-pendeta akan berebut meminta supaya dibahas materi ini di jemaatnya masing-masing. Ya, jadi harus siap-siap. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mengambil bagian, sudah menjadi moderator, host, dan juga ya mengambil bagian di dalam acara ini. Kami tentunya atas nama mewakili rekan-rekan pengurus dari asosiasi AAUK tentunya sangat berharap agar supaya next time masih tetap kita bersemangat, karena sebagaimana Noh 120 tahun ber-KKR, kita ber-KKR 2,5 tahun karena 28 doktrin ini. Ya, tiap bulan 1 doktrin. Jadi 2,5 tahun kita, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita memiliki spirit semangat tetap sama seperti malam hari ini, 120 lebih yang hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan. Dan juga sahabat-sahabat kita yang lainnya yang saya yakin bahwa kita ada di sini karena kita rindu mendengarkan firman Tuhan, yang sudah ikut sebagai partisipan mendengarkan dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semuanya, dan untuk itu sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan yang sudah mengambil bagian, terutama Dr. Ronald tetap siap melayani kita di AAUK untuk next, mungkin masih ada bagiannya ini. Terima kasih. Selamat malam. God bless you all. Terima kasih Bapak Hari Jimesa yang telah memimpin ucapan terima kasih. Kita berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa tutup. Berdoa tutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Varianto. Sesudah doa tutup kita ada photo session, jadi kita jangan langsung keluar. Kita siapkan diri kita untuk memasang kamera kita dan kita akan foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Varianto. Baiklah, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan telah pimpin kami di dalam pertemuan kami melalui Zoom ini, dan kami telah mendengar akan firman Tuhan yang telah dibawakan dengan baik oleh hamba-Mu, Pendeta Ronald Mamarimbing. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami.
kami boleh merasakan begitu baiknya Engkau yang telah menuntun dalam pelayanan ini boleh menjadi berkat juga kepada orang lain. Kami percaya Tuhan akan selalu memberkati hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, berkati akan kehidupannya, berkati akan keluarganya, dan semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kasih selalu menyertai. Kami percaya Tuhan Kau persatukan akan segala pelayanan kami di pertemuan ini, terlebih para alumni di AUK ini. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dalam setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukannya. Kiranya Tuhan memberikan berkat, terlebih berkat kesehatan yang selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dan berkati kami juga sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Dan kami dapat bangun besok hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati dalam segala aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah memimpin doa tutup. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil gambar. Amin. Mari kita hidupkan kamera kita. Anto, terima kasih untuknya. Oke, ambil gambar, siap-siap saya akan foto ya. Ada tiga lembar halaman di Zoom di laptop saya. Kita berikan kiriman yang terbaik. Sambil kami tetap menyampaikan, baru satu penanya yang memberikan chat ke saya atau SMS, memberikan namanya. Kami mencari 5. Kalau sudah 5 ya akan dapat semua. Tapi kalau sudah 6 akan dipilih terbaik. Dan tempat yang paling jauh, sampaikan saja ke nomor kami yang saya sudah sampaikan di kolom chat. Tempat Anda di mana dan nomor Anda. Nanti panitia yang akan mendefinisikan ini yang paling jauh. Ini boleh dekat. Balu ke badan, ke Bencu. Oke, terima kasih banyak. Nanti foto-fotonya akan di-share di grup WA Asosiasi Alumni Universitas Kelabat. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa sampaikan di nomor SMS atau WA saya di nomor saya untuk penanya-penanya dan juga Anda yang paling jauh yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Sabat.